Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya bacain dulu pertanyaannya ya. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang nanya, sekarang saya dapat somasi dari leasing. Itu gimana Bang solusinya? Baik, sepertinya kawan kita ini mungkin nyicil motor ataupun juga mobil ya, kredit motor atau kredit mobil. Kemudian mungkin ada masalah dengan cicilan ataupun juga ada masalah yang lain yang menurut leasing ini, menurut si kreditur itu melanggar ketentuan hukum atau melanggar perjanjian, ingkar janji dan lain sebagainya. Memang biasanya leasing punya hak untuk memberikan surat somasi, untuk mengirimkan surat somasi, melayangkan surat somasi. Nah, somasi ini adalah teguran tertulis ya, teguran hukum tertulis kepada pihak debitur yang menurut kreditur, debiturnya ini wan prestasi atau misalkan melakukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau mungkin unsur-unsur pidana. Nah, tujuan somasi ini supaya debiturnya ini memberikan tanggapan, memberikan jawaban, dan bahkan mau untuk melaksanakan apa yang dituntut atau yang diminta oleh kreditur atau oleh leasing di dalam surat somasinya tersebut. Itu maksudnya. Sekarang gimana kalau kita dapat surat somasi? Kalau menurut saya, kalau dapat somasi, ya datang aja. Tunjukkan sikap kooperatif kita, tunjukkan bentuk itikad baik kita dengan cara menjawab surat somasi atau menanggapi surat somasi tersebut baik secara tertulis atau misalkan dengan cara ya datang langsung menghadap kepada pihak leasing untuk memberikan klarifikasi, memberikan jawaban, memberikan tanggapan atas somasi yang udah diberikan kepada si debitur ini. Nanti pun biasanya kalau kita meminta untuk dilakukan musyawarah, dilakukan mediasi, biasanya leasing juga ada kebijaksanaan untuk memberikan opsi, akan menawarkan beberapa tawaran. Misalkan apakah mau dioper kredit, atau misalkan mau perpanjang tenornya, atau seperti apa biasanya. Dan ya mungkin hal-hal seperti itu bisa untuk direalisasikan oleh leasing ya. Jadi leasing itu sebetulnya jangan hanya menuntut cepat bayar, lunasin, atau gua tarik misalkan unitnya. Seharusnya nggak seperti itu juga. Tetapi berikan dulu ya, keleluasaan kepada si debiturnya ini untuk memilih opsi yang mana. Kalau misalkan dia udah nyerah, ya otomatis si debitur ini harus mau menyerahkan unitnya secara sukarela. Kemudian menandatangani berita acara serah terima kendaraan. Kemudian berita acara serah terima kendaraannya tersebut harus juga diberikan kepada debiturnya tersebut. Nah itu ya, jadi langkah pertama kalau menurut saya ya kooperatif aja, kemudian datang dan sampaikan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita seperti apa. Semoga ada solusi yang terbaik yang bisa disepakati nanti di dalam musyawarah atau mediasi bersama pihak leasingnya tersebut. Karena biasanya kalau kita nggak jawab ya, dapat somasi tapi kita abaikan, kita nggak jawab, kita nggak tanggapi, biasanya leasing akan ngirim somasi yang kedua. Jadi akan ada surat somasi yang kedua, kemudian kalau somasi yang kedua kita nggak tanggapin juga, kita nggak jawab, kita nggak menghadap kepada leasing, leasing akan mengirimkan somasi terakhir atau surat somasi yang ketiga. Yang biasanya kalau somasi ketiga ini redaksinya sudah mulai tegas ya, misalkan mencantumkan pasal-pasal ya daripada undang-undang ataupun juga KUHP dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Setelah dapat somasi ketiga kita nggak datang juga, nggak memberikan jawaban juga, nggak memberikan tanggapan juga, maka biasanya pihak leasing akan menempuh upaya hukum selanjutnya. Apa itu? Biasanya akan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Atau misalkan bisa saja kalau misalkan menurut leasing ada unsur-unsur pidana, mereka akan lapor pidana juga kepada pihak yang berwajib. Ya, bisa saja seperti itu. Tetapi bahkan terkadang yang sering dilakukan oleh leasing setahu saya, mereka akan melakukan penarikan unit. Entah itu misalkan di jalan, ataupun misalkan di rumah dan lain sebagainya, terlepas dari ketentuan hukum apakah itu bisa dibenarkan atau tidak. Terlepas apakah pada saat pengambil alihan atau penarikan unit tersebut ada unsur pidana atau tidak, ada unsur melanggar hukum atau tidak dari pihak leasing atau pihak eksternal yang menarik unit tersebut, terlepas dari itu, memang itu hal yang terjadi di tengah masyarakat. Yang
sesuatu hal yang akan terjadi ya, seperti itu. Meskipun memang ada beberapa kasus ya yang melanggar hukum juga dari pihak leasingnya, yang cara mengintimidasi, mengancam, dan lain sebagainya. Tapi hal itu terjadi ya karena itu tadi. Karena misalkan kita udah disomasi tapi nggak memberikan tanggapan apapun, nggak memberikan jawaban apapun, nggak melunasin, nggak menjawab, dan lain sebagainya. Biasanya leasing akan melakukan upaya atau menempuh ya tindakan-tindakan seperti itu. Nah, tapi teman-teman, tidak jarang juga nih ada leasing yang pada saat dia udah kirim somasi 1, 2, 3 nggak ditanggepin sama si debiturnya, biasanya si leasingnya itu melakukan penarikan unit. Nah, pada saat penarikan unit atau pengambilan unit, si debiturnya ini keberatan. Dia menolak, bahkan dia melawan. Tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela, maka biasanya leasing pun tidak akan melakukan pemaksaan. Tidak akan terus berupaya memaksa untuk menarik unit tersebut, melainkan akan melakukan upaya hukum atau menempuh upaya hukum berupa gugatan, biasanya gugatan wan prestasi atau gugatan ingkar janji kepada pengadilan negeri setempat, biasanya seperti itu. Nah, gimana Bang kalau kita menghindar atau misalkan kita kabur aja deh? Akan dicari apa? Enggak. Aman enggak sih? Nah, sebetulnya itu sih pilihan ya. Kalau misalkan mau menghindar ataupun juga istilahnya kabur, ya itu memang tidak jarang juga terjadi ya, debitur yang misalkan menghilangkan jejak atau menghindar dari leasing yang mau menarik unitnya, atau misalkan unitnya dibawa ke mana gitu kan. Tetapi saya rasa leasing juga punya ya semacam apakah detektif atau intelijen atau seperti apa, yang terkadang ketahuan aja itu mobil ada di mana gitu kan. Atau biasanya kalau kita menghindar nih, kalau objeknya atau unitnya itu misalkan harganya besar ya, tinggi, memenuhi kriteria untuk ditetapkan seseorang menjadi DPO, bisa saja kita ditetapkan jadi DPO. Ya, bisa aja kan seperti itu. Itu kemungkinan, bisa saja. Atau setidak-tidaknya riwayat atau history kredit kita, skor kredit kita di BI Checking itu akan berdampak negatif. Bisa saja kita mendapatkan skor kredit skornya call 5 ya. Kalau udah call 5 itu udah kategori macet. Ketika kita akan mengajukan kredit dimanapun, itu sudah nggak bisa karena namanya udah di blacklist. Menurut teman-teman pemirsa YouTube yang lain, gimana nih pendapat dan juga pengalamannya? Mungkin ada yang udah punya pengalaman terkait dengan masalah ini, sharing dong di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja yang dapat kita bahas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.